Tentu kalau mau milih baju atau pakai baju ya. Oke, kalau ada gangguan pada pendengaran, sensitivitasnya pada suara keras, kesulitannya adalah naruh di mana itu soundnya supaya bisa keras. Ya, more prone to walk build up that can affect more prone to wax build up that can affect hearing. Apa ya ini maksudnya ya? Oke, slide aja. Nah, bagaimana kalau ada gangguan pada pendengaran ya? Ya dikurangi extra noise-nya ya. Jadi jangan sampai banyak berisik-berisik gitu ya. Oke, terus kalau ngomong juga mendekatkan ke telinga pasien ya. Oke. Nah, sebelum ngomong paling enggak yang diajak ngomong itu sudah ada atensi pada kita. Ya, gak moro-moro teko adoan dipamiti. Ya enggak denger. Ya, pamit ya dari depan. Tapi tunjukkan bahwa kamu sudah siap pakai sepatu, udah bawa tas ya untuk membantu pasiennya tune in ya, orang tua tune in. Ya. Oke, slide. Nah, ini gangguan pada penghiduan, smell penghiduan. Nah, taste itu adalah indera perasa di lidah, taste, indera pembauan di bulbus olfaktori dari hidung itu smell ya. Nah, adik-adik kita tuh kalau luwe itu sebagian besar kita karena membau. Ambune sebelah rek enak moro kemrucuk terus luwe ya terus pingin maem. Tapi pada lansia itu tumpul ya pembawanya tumpul sehingga nggak sepiro gelem maem. Ya. Oke, termasuk sensitivitas terhadap smell juga menurun ya. Pembauan ya menurun juga ya slide. Oke, gimana kalau ada gangguan smell dan taste ya? Nah, kalau makan ya dibarengi titik-titik ya tapi warnanya misalkan bikang warnanya hijau, misalkan gitu ya lumpur warnanya kuning, misalkan gitu loh nak. Ya jadi atraktif ya titik-titik tapi ya. Oke, slide. Perubahan pada kulit ya makin keriput ya karena jaringan kelembapannya hilang, elastisitasnya hilang ya gampang patah tulang gitu ya. Slide. Nah, gimana supaya nggak kering kulitnya? Ya, pakai hand body. Ya, jangan langsung pakai barang panas. Ya, oke, slide. Oke, gangguan pada sistem metabolisme ya. Nah, ini metabolismenya apa aja? Gangguan adaptasi pada stres ya. Kadang-kadang kok malah nggak sabaran sih yang iki gitu ya. Mungkin gangguan adaptasi pada stres. Tak bawa ke rumahku kok nggak kerasan 2 hari minta pulang. Iya, gangguan adaptasi pada lingkungan baru ya. Nggak mudah mencari teman ya. Decrease in metabolic rate, penurunan pada metabolisme, kecepatan metabolisme, penurunan pada fungsi glandula tiroid, ya karena ada gangguan pada kalsium absorption dan energi level. Slide. Aku keluarkan di ujian ya metaboliknya ya. Slide. Baca sendiri ya. Change pada BAB BAK ya. Bladder atrophy ya. Bladder atrophy itu kandung kemihnya atrofi mengecil. Kemudian konstipasi ya, gangguan pada mengejan. Ya seminggu mungkin 2-3 kali itu konstipasi ya. Gangguan pada prostat terutama bapak-bapak ya. Terus inkontinensia, nggak bisa pipis ya. Oke, slide. Nah ini deh, ini yang sebelah kanan itu adalah perubahan terkait usia, yang sebelah kiri itu adalah konsekuensi klinis ya. Ini dikeluarkan dokter Sri di ujian ya, dibaca ya. Tandai ya nak ya. Apa yang terjadi sehingga kok mudah dehidrasi ya. Apa yang terjadi di prostaglandinnya sehingga kok gampang nefrotoksisitas ya. Toksisitas di ginjal ya, dibaca enak dikeluarkan di ujian ya ini ya. Slide. Nah, gimana kalau ada gangguan BAB dan BAK? Apa supportnya ya?
nggak boleh banyak kafein ya, dinaikkan seratnya, olahraga ringan-ringan ya. Terus kita nemeni kalau ke kamar mandi ya. Oke, slide. Nah, apa yang terjadi di paru-parunya lansia ya? Volumenya menurun, ekspansi parunya menurun, sehingga fungsinya menurun, gampang terjadi infeksi pada paru ya, gampang terjadi sesuatu yang tidak aktif. Oke, dan kadang-kadang orang kecapan itu juga bisa memperbaiki swelling impairments can cause aspiration. Sebaliknya, gangguan pada swelling, gangguan pada ngelek gitu ya, pada menelan itu bisa menyebabkan aspirasi. Ya. Yang di atasnya adalah risiko ada infeksi paru, ya, terutama pada individu yang nggak aktif atau bedridden atau imobilisasi. Jadi di atas tempat tidur lebih dari 3 hari itu namanya imobilisasi atau bedridden atau inaktif, maka risiko untuk infeksi paru atau pneumonia. Nama pneumonia apa? Ortostatik pneumonia. Ya, demikian dengan gampang kesedak, ya, karena gangguan pada refleks menelan. Ya, oke, slide. Nah, ini ini beberapa perubahan yang terkait dengan penuaan. Yang sebelahnya adalah konsekuensi klinis, terutama pada respirasi ya. Oke, pelajari baik-baik. Slide ini dikeluarkan di ujian ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, gimana kalau ada perubahan pada sistem respirasi? Nah, ini planning activities ya yang shorter duration. Jadi kalau misalkan ngajak jalan-jalan keluar ya ojo melaku sampai 3 kilo ya ojo ya cedek-cedekan aja, misalkan setengah kilo selesai berhenti udah istirahat, nyari kopi, nyari teh, nyari makan, minum, terus nanti lanjutkan lagi gitu ya. Dan banyak periode istirahatnya ya. Kemudian reposition person frekuensi. Kalau pasiennya bedridden, ada orang tuanya, adik-adik yang misalkan di atas tempat tidur, harus sering-sering direposisi ya. Miring kanan, miring kiri gitu ya, supaya nggak terjadi ortostatik aspirasi, ortostatik pneumonia ya, supaya nggak muncul infeksi paru karena ortostatik ya, karena kondisinya nggak dibolak-balik ya, karena kondisinya pasif ya. Slide. Oh, konsul ke dokter kalau muncul batuk-batuk sesudah makan ya, mungkin kesedak ya. Kesedak ini bahaya ya nak, karena resiko untuk meninggal ya karena aspirasi ya, karena misalkan makanan atau cairannya masuk ke paru-paru ya, itu tersedak sering pada orang tuh. Gimana supaya nggak tersedak ya? Supaya nggak tersedak maka makanannya bentuknya seperti bubur ya, bolus namanya ya. Jadi jangan cair, kalau cair tambah gelap, tambah masuk ke paru-parunya gampang ya. Oke, slide. Nah, ini juga dikeluarkan ya waktu ujian ya, adik-adik baca baik-baik bahwa perubahan lansia itu kalau ada perubahan pada jantung, kenapa ya jantungnya ya? Jantungnya itu bekerja lebih cepat karena arterinya pembuluh darahnya itu lebih kaku ya, sehingga ngotot, ngoyo gitu ya. Oke, sehingga semakin ngoyo, semakin ngotot kerjaannya, semakin hipertrofi, semakin bengkak jantungnya. Kalau semakin bengkak ya pemompaannya juga nggak bisa semakin efektif ya. Semakin resiko untuk gagal jantung ya. Oke. Kemudian kolesterolnya akumulasinya di dinding dari arteri ya, sehingga plak-plaknya meningkat sehingga aterosklerosis ya. Kemudian decrease ability to replace fluids, loss while breathing ya. Jadi selama bernafas ya, penurunan kemampuan untuk mengkompensasi dari kalau ada kehilangan dari cairan ya. Maksudnya selama bernafas ya, jadi perubahan-perubahan intern kalau ada dinamika karena perubahan cairan ya, itu terganggu ya. Slide. Nah, ini juga dikeluarkan di ujian ya. Gangguan pada deposit kalsium di katup ya, sehingga ada problem pada konduksi tahu ya adik-adik ya, konduksi itu sistem kelistrikan di dalam jantung ya. Kemudian resiko untuk disritmia atau aritmia karena gangguan pada pacemaker ya, S-anode ya, termasuk deposisi dari lemak, termasuk deposisi dari
jaringan-jaringan fibrus, ya, fibrous. Oke, gangguan pada baroreseptor menyebabkan hipotensi ortostatik, gangguan pada pembuluh darah menyebabkan peningkatan tekanan darah, ya, dan aterosklerosis. Ya, ini dikeluarkan di ujian, kasih tanda slide-nya. Oke, berikutnya slide. Nah, sehingga kalau ada gangguan di kardiovaskuler, apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport perubahan? Nah, karena gampang capek, ya, maka lebih baik butuh istirahat, ya. Jadi kalau ada pembesaran jantung, ada gangguan pada arteri jantung, ya, koroner, ya ojo dijak tenis, apa ojo dijak bal-balan yang sifatnya kompetitif, ya, nggak kuat jantungnya, gitu ya. Dijak olahraga ringan-ringan aja, ya. Tensinya tinggi, ya harus dimonitor, ya. Terus fisioterapi, ya. Terus juga awas kalau misalkan apa jenenge resiko dehidrasi, ya, terkait dengan fluid intake. Kok minum terlalu banyak, pasiennya sesek, kekurang minum, dehidrasi. Gitu ya, slide. Nah, ini gangguan pada tulang dan sendi deh. Apa yang terjadi, ya? Jadi sendinya makin apa? Penurunan tinggi badan, ya. Karena vertebrenya itu juga mulai keropos, ya, maka terlihat lebih pendek lansia. Terus resiko osteoporosis sehingga gampang fraktur, ya. Gangguan absorpsi kalsium juga menyebabkan osteoporosis, ya. Pain karena jatuh, ya, gangguan keseimbangan, ya. Kemudian pada sendi-sendi karena olinya berkurang sehingga artritis, ya, pegel linu, encok, ya. Gitu, ya. Oke, slide. Nah, gimana kalau ada gangguan di tulang dan sendi, ya? Hati-hati kalau exercise yang ringan-ringan saja, jangan high impact. Jadi kalau ada lansia jangan diajak, ayo Mbah nang stadion apa olahragane penak olahraga apa jeduk-jeduk. Kulo Mbah delok Mbah. Musiknya kan penak kan jedak jeduk jedak jeduk. Ayo Mbah iso Mbah. Ayo Mbah sikile Mbah, kakinya Mbah. Gak iso dikono rek ya. Karena kan sejauh ini ambek bonusnya kan gak sepiro kuat gitu ya. Meskipun sekali lagi tidak semua lansia seperti itu ya. Tapi untuk yang memulai aktivitas, yang jarang olahraga, ojo digolekno exercise yang high impact, yang ringan-ringan saja ya. Kalau udah biasa olahraga ya opo ayo gak popo gitu, bahkan mungkin yang muda juga kalah gitu ya. Tapi kalau memulai aktivitas secara rata exercise, nyari yang gampang-gampang dulu, yang ringan-ringan dulu ya. Terus awas tiba resiko patah tulang karena sudah ada osteoporosis ya. Terus jangan lupa kebutuhan kalsium, vitamin D ya, dikasih suplemen ya, terutama pada pasien-pasien yang osteoporosis yang BMD-nya turun ya. Terus dimonitor kalau ada nyeri-nyeri pain, diterapi ya. Oke. Slide. Ini dikeluarkan di ujian ya, kasih tanda ya, Nak. Terus gangguan pada nervous system, gangguan tidur dan bangun ya. Oke, gangguan pada tidur bangun ya. Oke, slide. Nah, kalau gangguan tidur bangun terus gimana? Ya, ojo kakean siang hari, jangan kakean lumah-lumah. Ojo ngombe kafein ya. Sehingga malam dia bisa tidur dengan puas ya. Oke, slide. Nah, kalau ada gangguan pada keseimbangan atau balance gimana? Ya pakai tongkat ben gak tiba, pakai walker ben gak tiba ya. Terus olahraga kaki untuk keseimbangan ya. Kaki diangkat, ditumit diangkat, terus dia angkat satu kaki sambil pegangan, gantian kanan kiri gitu ya, Nak. Terus jangan angkat yang berat ya. Kalau mau olahraga ada pemanasan dulu untuk stretching ya, ben gak moro-moro aktivitasnya moro-moro ngeget gitu ya. Kemudian pasiennya keseliu ya, cedera jangan ya. Oke, terus hati-hati kalau berpindah alian dari tidur ke bangun atau bangun ke berdiri supaya enggak dizziness, supaya enggak gelieng ya. Oke, supaya enggak jatuh ya karena ada gangguan keseimbangan. Slide.
Nah, kalau ada gangguan kognitif gimana? Gangguan kognitif, gangguan pada memori gimana? Kan hampir kesulitan untuk mengolah proses-proses informasi baru. Ya, nama, siapa tadi namanya temanmu, Dok? Di mana tadi rumahnya temanmu, Nak? Gitu ditanyain lagi. Mana rumahnya? Siapa namanya? Diulang-ulang lagi ya. Oke, sehingga gangguan pada sensoris dan motorik termasuk gangguan pada kognitif ya mempengaruhi pada respon. Aduh kok tadi lemot sih mbahku, misalkan gitu ya. Oke, itu berarti gangguan pada kognitif ya. Slide. Nah, gimana kalau ada gangguan kognitif ya? Nah, karena mempelajari sesuatu yang baru itu butuh waktu, ya maka adik-adik yang sabar. Jenenge Yoma, jenenge koncoku iku jenenge Irfan. Omahe ora-ora dawa. Sapa, Mbah? Irfan. Omahe ora-ora dawa. Gitu ya, Nak, diulang-ulang lagi diajari koyo ngajari arek cilik ya. Nah, kalau ada adik-adik menanyakan sesuatu, kasih pilihan. Ya, misalkan Mbah mau makan bakso apa soto. Gitu. Jangan disuruh Mbah mau makan apa. Bingung dia mikir. Ya, tapi kasih pilihan. Oh, soto aja nak, bakso Mbah nggak bisa maem pentolnya. Oke, berarti soto. Gitu ya, Nak ya. Oke, slide. Nah, ini juga dikeluarkan di ujian juga. Ya, kenapa? Tadi yang di awal dokter Si bilang. Sosial kontaknya kan udah menurun ya. Ini penuaan secara psikologi sama sosial ya. Teman-teman dan keluarga wis gak ono, wis pindah, wis meninggal gitu ya. Kemudian rekonsiliasi sesudah konflik ya iki kehilangan atau penerimaan sesuatu ya. Ini misalkan ada konflik dalam keluarga itu namanya islah ya, islah memperbaiki diri ya. Diwawuhno sing mari tukaran. Wis mak gak apa-apa mak. Kan iku masa lalu aja mak ambek bapak saiki wawuh rujuk misalkan gitu ya nak ya. Islah ya, memperbaiki konflik masa lalu ya mbek mantune, mbek maratuwane, mbek besane, mbek tonggone, mbek koncone kantor dhisik ya, rekonsiliasi. Ya karena mau nyari apa sih gitu loh nak. Mau nyari apa sih mosok apa jenenge benci-benci sampai sampai go mati kan enggak gitu ya nak ya. Oke. Oke. Change in roles, in task ya. Tadinya bisa ngomong cucu, sekarang cucunya udah kuliah, udah besar. Ya perubahan pada peran ya. Managing leisure time or free time, lebih banyak free time, lebih banyak waktu nganggur ya. Sehingga kalau bisa memanage waktunya, wes dimangane waktuku nganggur, aku tak dadi takmir aja, tak ngurusi masjid ben keslemur, gak apa-apa aku sih kuat kok nyapu-nyapu apa ngepel masjid. Misalkan ya wes aku tak ngurusi konsumsi pengajian masjid aja, aku golek duit, ibu-ibu urunan, aku tak gawe no jajan ben rotok murah. Misal seperti itu ya, jadi manage leisure time sehingga waktu free time-nya lebih banyak, lebih aktif, kontributif sehingga punya kepuasan diri yang lebih bagus. Tadi ingat ada self actualization. Ya, itu yang membuat orang bahagia. Udah, penggawean ngono tok ae bahagia, nggak boleh melihat seperti itu. Oh, ndak nyapu-nyapu kok ya seneng. Justru yang hal simpel seperti itu yang membuat lansia seneng ya. Jadi adik-adik jangan melihat sesepelenya, enggak. Tapi melihat fungsinya, melihat bahwa masih bisa beraktualisasinya, gitu ya nak ya. Oke, depression relatif common. Depresi sering pada lansia. Oleh karena itu lansia itu nggak boleh sendirian, nggak boleh sedih, harus ada teman, harus punya aktivitas ya, harus dikasih mainan, tanda kutip mainan ya, dikasih lingkungan yang bagus supaya oh yo melok-melok metu omah, melok-melok senam, melok-melok jalan-jalan bareng, melok rekreasi bareng gitu ya supaya nggak depresi ya. Oke, slide. Nah, kalau ada isu pada sosial atau psikologis gimana adik-adik untuk mensupport ya. Kalau misalkan ada yang kehilangan berkabung ya cok suwe-suwe koncone nyedek gitu ya Dek. Terus lihat-lihat apa album masa lalu apa diajak cerita apa yang membuat seneng gitu ya yang membuat dia kembali kepada ingatan masa lalunya yang baik-baik gitu ya. Oke, terus dikasih apa disuruh dandan kasih baju baru ya supaya dibacai ya supaya kelihatan cantik lagi ganteng lagi gitu ya grooming ya didandani ya oke kita membantu seseorang supaya punya cara hidupnya itu bermakna ya temukan new rules ya new rule misalkan mbah mbah
Mbah gelem miara anabul misalkan. Kok ngono piye ben Mbah kan seneng sama hewan-hewan dulu katanya waktu masih muda. Ben mbahnya punya kegiatan. Nah, telek iku nggak seneng. Wes mbah iku ben elek nek njopo mbah ono pasir nek njopo mbah. Misalkan seperti itu ya. Iki panganane mbah zaman saiki anabul iku kucingku panganane saiki koyo ngene iki mbah. Opo iki? Misalkan ya iku jenenge Whiskas. Wis mbah nggak usah golek pindang maneh mbah. Misalkan seperti itu enak. Jadi kasih aktivitas-aktivitas kecil ya yang membuat mereka itu terstimulasi secara aktivitas fisik, terstimulasi secara apa kognitif, bisa mikir, ya oh iya ya wae buat telek, oh iya ya wae nukokno Whiskas, oh tak telepone putuku, di tukune aku karo, misalkan seperti itu ya nak. Jadi jangan dianggap sepelenya, tapi anggap bahwa itu merupakan stimulasi secara fisik, secara kognitif, secara sosial, metu oma, gelem-gelem Whiskas entek golek pindang, goreng iwak asin, misalkan seperti itu nah ya. Oke, facilitate participation ini loh nak partisipasi supaya waktunya nggak dihabiskan untuk istirahat ya. Kalau istirahat siang istirahat malam tambah bingung nggak bisa tidur ya. Juga facilitate untuk supaya dia nggak depresi ya. Oke, slide. Nah ini kenapa muncul physical stress pada lansia ya? Oke, kan makin sendirian, makin kehilangan pasangan, kehilangan cucu, kehilangan peran itu kan makin membuat orang stres yo. Kayak kamu wes, ya liburan anakku pulang, ya 2 minggu di rumah nggak boleh kemana-mana. Stres gak kalian? Stres kan? Nggak boleh ngerjakan apa-apa. Stres ya. Demikian dengan lansia ya. Jadi kasih mainan ya, kasih mainan ya. Oke, have the person do things they enjoy. Sekali lagi apa yang membuat dia bahagia? Kasih sesuatu ya. Oke. Provide a rest day after an extra busy day. Jadi kalau udah capek, kasih istirahat gitu ya supaya hari-harinya itu dinamis gitu loh nak ya, nggak statis ya, nggak monoton ya. Oke, slide. Nah ini exercise dibikin untuk olahraga kembali. Ini di manfaat dari olahraga kembali ini ya dikeluarkan dokter di ujian ya. Oke, slide. Ideal meal and nutrition ya, dikasih makanan-makanan yang sederhana ya, kasih nutrisi-nutrisi ya, kasih minuman, wis pokoknya senang-senang ya lansia biar makannya lebih banyak, minumnya lebih banyak ya supaya nggak malnutrisi ya. Ini dikeluarkan di ujian ya. Oke, slide. Oke, lansia itu mamnya makin dikit ya nak, mamnya makin dikit karena apa tadi pembawaannya berkurang, tesnya berkurang, lambungnya kapasitasnya berkurang, kecepatan untuk mengurangi emptying time, ngosongi lambung juga berkurang, ya, absorpsinya juga berkurang, jadi resiko malnutrisi, ya. Karena itu dikasih makanan minuman untuk senang-senangan ya, nggak usah diet-dietan ya toh. Mam juga nggak bisa menghabiskan banyak lansia ya. Slide. Slide. Nah ini kalau speech komunikasi ya, masalah perbincangan sehari-hari dan komunikasi ya, mungkin agak sulit ya dan butuh waktu yang lama ya untuk apa? Untuk orang lansia itu mengucapkan sesuatu ya, apalagi kalau kondisi stres ya. Oke. Oke, makanya butuh support ya, support. Misalkan siapa keluarganya, nanti kasih tahu ya, Bapak Ibu seperti ini, nanti dirayu ya untuk bisa ini, bisa itu, gitu ya. Mungkin butuh orang ketiga ya. Oke, slide. Oke, sebagai kesimpulan ya, tidak semua lansia mengalami semua penurunan tadi, Dek, tapi pada umumnya rata atau usual seperti itu ya. Oke, adik-adik harus paham apa yang terjadi pada lansia yang namanya sindrom geriatri, nanti pelajari ya. Kemudian kalau ada penurunan fungsi, adik-adik apa yang bisa membantu ya pada lansia ya. Nah, karena aging proses itu bukan hanya pada fisik saja, tapi pada spiritual dan psikologis ya, maka yang kejadian-kejadian seperti itu ya adik-adik harus ngikuti ya. Oke, slide. Oke, jangan lupa kalau lansia itu punya karep, ya itu bagus ya karena di mana seseorang punya karep untuk mengerjakan sesuatu, untuk tumbuh, ya
maka kita harus tetap mendukung lansia. Kalau mereka punya karep, berarti mereka masih punya keinginan, ya, masih punya harapan. Kita harus mensupport, ya. Slide. Oke, ini ya, lansia itu, pada lansia, pada kita semua, proses penuaan itu nggak bisa dihindari, ya, terjadi, ya, sejak lahir, ya, sejak apa tadi katanya, malah sejak konsepsi, ya. Oke, tapi bisa dimodifikasi. Modifikasinya gimana? Kalau kita bisa membuat mendelay dari proses penuaan. Apa tadi? Exercise, restriksi kalori gitu, ya. Stress management yang bagus, support sosial yang bagus, stimulasi yang bagus gitu, ya. Nggak mabuk-mabukan, nggak rokok-rokokan gitu, ya. Sepeda motoran ya helman supaya nggak kebentur kepalanya gitu, ya, Nak. Ojo sampai merusak diri sendiri, ya. Kita harus tetap maintain, ya. Nah, accelerated of aging, ya, proses penuaan itu yang proses penuaan yang dipercepat, ya, atau proses penuaan yang kecepatan proses penuaan itu berbeda antara satu organ dan antar individual, ya. Terus teori of aging tadi multifaktorial, tapi nggak ada satupun yang secara established, ya, tapi harus berkaitan dengan teori-teori yang lain, ya. Nah, proses penuaan secara biologis yang terjadi pada sel atau tisu, histologi atau di organ itu berimpact atau berpengaruh pada fungsi sistem organ, ya, dan pada performance secara fisik, ya. Nah, apa yang kita butuhkan adalah proses adaptasi dan proses kehati-hatian, terutama kalau ada stres, ya. Karena kalau ada stres pada fungsi fisiologis yang sudah menurun itu berbahaya, ya. Oke, slide. Oke, saya kira itu adik-adik. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Jumlah pesertanya makin berkurang dari 70 ke 51.